Note 8 nih men. Looks-nya tuh memang Note one of the best looking ya. ganteng men, ganteng depan belakang ganteng. Gue pribadi disuruh pilihnya apa S8, gue sih lebih suka desain ini men. Lebih professional looknya tuh lebih dapet lah, apalagi kalau lu buka pennya sambil scribble nggak jelas begitu. Ya kayaknya lu betul-betul high tech Kayak bos. Terus nih layarnya ya, curve-nya itu nggak selengkung S8 atau S8 Plus men. Jadi pada saat lu genggam, itu kemungkinan buat nggak sengaja palm lu nyentuh edge-nya itu lebih rendah gitu loh. Jadi lebih nyaman dan lebih presisi aja buat di hold gitu. Cuman satu menurut gue yang kurang lah desainnya ya, Apa tuh? fingerprint sensor. Gue sih pegang begini, ya tetap nggak dapet. Tetap nggak dapet kan? Nih ya, soalnya mau gimana pun juga kita mau unlock susah. Memang sih ada beberapa fitur lain. Ada iris scanner, ada face recognition. Tapi iris scanner posisinya harus pas. Dan harus kalau begini, kalau kita lagi begini, masa kita begini? Dan satu lagi downside-nya iris kan kalau di matahari dia nggak akan bisa berfungsi presisi secara normal. Itu ada juga di warningnya juga kalau kalian perhatikan. Oh lagi direct sunlight gitu ya. But overall, wah gila, ganteng banget sih. Super ganteng menurut gue. Ini actually handphone Samsung pertama yang bikin gue suka banget sama Samsung dan nggak bisa get off dari handphone ini men. Gue tuh suka banget. Apple fanboy. Displaynya men, aduh. Men udah kalau soal display gue rasa dengan Infinity Display dia lebih gede sedikit emang dari S8. Ini tuh display saya Samsung tuh no contest lah, nggak usah dibahas lah men, kita skip aja lah. Makin luar enak men, nggak ada masalah. Kan biasanya kan IPS lebih terang kan. Ini nggak ada komplain sama sekali, di luar tetap bisa baca normal gitu. Kameranya men, menurut gua tuh ini kamera yang salah satu yang terbaik deh. Mau kondisi daylight atau kondisi low light, salah satu yang terbaik di kelasnya men. Iya, ada satu juga yang gue perhatiin ya. Pas low light, yang gue nggak suka dari dulu tuh kamera Samsung itu kalau low light warnanya tuh nggak keluar. Kedua itu di smoothing banget noise-nya, jadi noise reduction itu agresif. Sekarang masih ada kelihatan noise reduction-nya, tapi nggak separah dulu. Jadi detail tuh masih tetap oke dapat lah, ya? masih tetap dapat lah. Jangan lupa kamera belakangnya 2 dan mereka dua-duanya sudah punya OIS, kamera normal dan telefotonya udah ada optical image stabilization-nya men. Buat low light dan secara buat shooting juga nggak goyangnya tuh nggak parah gitu loh. Ada 2 fitur kamera Note 8 yang betul-betul outstanding. Yang pertama tuh live focus. Live focus tuh dengan live focus lu bisa ambil foto bokeh. Bokehnya itu bisa lu atur blurnya sebelum dan sesudah ngambil foto. Oke. Yang kedua adalah dual capture. Dual capture itu adalah ketika lu ngambil bokeh, foto normal dari normal lensnya pun akan ikut ke capture. Jadi kalau lu udah ngambil tapi lu nggak suka sama foto bokehnya, lu masih ada backup foto normalnya yang bisa lu pajang gitu loh. Itu useful banget. Iya, jadi kameranya dua-dua bekerja buat ngambil foto begitu loh. Gue yang Samsung nggak pernah belajar tuh adalah speaker. Handphone semahal ini, multimedianya top banget. Tapi kenapa bottom firing speakernya tuh suaranya tuh betul-betul kosong ya? Iya, nggak wah buat handphone flagship gitu. Nih coba, lu mainin nih men, coba musik biar mereka bisa dengerin juga. Kayak handphone murah kosong kaleng gitu. Cempreng gitu ya? Cempreng. Enggak lah, masih banyak handphone lain yang jauh lebih bagus daripada ini. Lo tau gak men, kenapa gue waktu itu S8 Plus tuh gue cuman pakai sekitar 2 minggu, 3 mingguan. Pertama kali beli itu kencangnya minta ampun. Tipikal ya. Setelah 2 minggu, 3 minggu itu S8 Plus parah, menurut gue nge-lag. Bukan notification apa lag, ada patah-patah kiri kanan segala macam, itu nyebelin banget menurut gue. Akhirnya gue jual waktu itu. Nah sekarang ini kan kita udah pakai berapa lah? 3 minggu lah ya. 3 minggu kita nggak pernah factory reset sekalipun. 3 minggu itu tetap smooth, tetap oke. Prosesor sama, RAM doang beda. Beda. Bisa jadi ya memang udah ada software update juga ya. Kasih tahu kita ya kalau salah ya di S8 Plus, siapa tahu sekarang udah ada jauh update. baik ya. Tapi sekarang wah ini oke men. Ini gue nggak ada stutter, nggak ada apa. Oke lah pokoknya buat animation apa segala macam. Dan kalau menurut gue ini adalah best performing Samsung gadget. Hmm. Device-nya ini betul-betul reliable, smooth, nggak ada problem sama sekali menurut gue.
Nah tapi gue ralat dulu. Ada sih satu nge-lag-nya, which is ini gara-gara satu fitur yang menurut gue nggak penting sama sekali. Bixby. Ya, bye. Kan nggak bisa buy sekarang. Si buttonnya kan dulu awal-awal dia nggak bisa kita matiin ya. Kita emang stuck, itu buttonnya suka kepencet, harus suka apa gitu ya. Harus terima bener-bener. Ya udah bisa kepencet segala macam, keluar Bixby nggak penting, kita pakai juga enggak. Nah sekarang untungnya Samsung udah ngeluarin update terbaru supaya si tombol Bixby-nya itu bisa di-off-in. Oke. Digiters. Nah sayangnya harusnya kalau menurut kita si Bixby button itu harusnya kita bisa remap alias bisa diganti fungsinya menjadi hal lain. Contoh misalnya Google Assistant yang menurut gue sih lah itu lebih jauh lah kalau sama jauh lebih Bixby. Berguna daripada Bixby. Tapi ya ini udah bisa dimatiin aja sekarang, udah bagus. Di Note 8 ada fitur namanya Pair App, man. Fitur Pair App ini gue suka banget karena dengan mengakses fitur Pair App ini lu bisa buka 2 aplikasi sekaligus. Ketika lu buka tab masuk ke Edge Panel akan muncul langsung 2 aplikasi di atas dan di bawah. Nah ini bener nih, percuma punya layar gede-gede tapi nggak bisa begini. Ini oke nih fiturnya ini. Ini Note 8 kan fitur utamanya stylus, tapi stylus ini bisa jadi berguna buat kalian, belum tentu berguna buat kami. Iya, kalau kita nge-review mungkin udah lupa ini ada di dalam situ. Ya memang bagus sih, memang dia nggak ada lawan soal stylus ya, stylusnya ya. The best in the industry gitu ya. Dan fiturnya pun macam-macam ya. Macam-macam kayak live message, smart gift. Ya, oke banget lah. Oke lah. Men. Yup. Dari tadi kayaknya puja-puji terus nih Note 8 itu ada satu yang gue bete banget. Gue paham banget lo yang tahun lalu baterai lo meledak. Nah, tapi bukan alasan men itu buat kasih baterai 3000 berapa? 3300 doang di layar 6 inch ya. 6,3 S8 kan 6,2. S8 dengan 6,2 baterainya 3600 kalau gue nggak salah. Terus ini layar lebih besar, malah kecil baterainya. 3300. Gila loh, 1 jam screen on time itu bisa habis 20%. Ditambah lagi handphone udah sekelas Samsung di harga 13 juta. Itu sekarang statusnya masih pakai QC Quick Charge 2.0 men. Wah, belum 3.0 dimana yang kayak flagship killer. Misalnya OnePlus dengan dash charge-nya gitu loh. Atau Huawei dengan supercharge misalnya itu lebih kencang semua daripada QC3. QC3 jauh udah lebih kencang dari QC2, which is itu yang dipakai di sini. QC2 di sini kan. QC2. Jadi udah baterainya boros, nge-charge-nya lama. So, men, Note 8 intinya apa, men? Intinya ya menurut gua Note 8 tuh bagus banget. Ini handphone ganteng abis, fiturnya banyak. Hampir semuanya menurut gua handphone yang hampir sempurna. Cuman ada 2 sih masalah gue sama handphone ini. Nomor 1 adalah baterai. Yang kedua adalah harga. Lebih ke harga hubungannya dengan internal storage. Nah, ini 2017 dimana hampir semua kompetitornya dia kalau udah ngasih harga di atas 10 juta biasanya itu storage 128 minimal. Plus SD card. Dua SIM-nya hybrid. Ya kan? Ketika kita butuh dual SIM artinya kita cuma bergantung pada internal doang. Iya, betul. Men, ini harga 13 juta dia cuma kasih 64 GB. Kalau Gadgeters nggak ada masalah sama 2 hal itu, sikat men. Ini handphone sih bagus. Bukan salah satu handphone di 2017 yang wow dan recommended banget gitu loh. Di luar 2 hal tadi. Terima kasih banyak buat Gadgeters yang sudah nonton video perdana kami ini. Buat kalian yang suka dengan video kami, boleh like, subscribe, dan share. Yang ingin komen mengenai Note 8, boleh drop komen di bawah. Jangan lupa, tunggu racun kita berikutnya. Bye guys.